ini kan tadi fitur passwordnya belum kita uji. Nah, ini sekarang uji. Jadi kan email, saya gunakan email tadi kan. Saya email, kemudian masukkan passwordnya. Oke. Oh, belum ini ya. Oke, misalnya kita masuk gitu. Nah, kalau passwordnya benar, maka dia bisa mengakses ebook atau e-modul kita. Oke, nah ini tampilannya. Audionya sudah, background audionya sudah muncul. Oke, kita bisa pause, bisa Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat e-modul ataupun membuat e-book menggunakan aplikasi yang gratis, dan dalam mengpublishnya akan lebih mudah dibandingkan mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan ini mungkin perlu teman-teman coba sebagai alternatif aplikasi-aplikasi berbayar lainnya. Baik, kita mulai dengan tutorialnya sebagai berikut. Baik teman-teman, silahkan buka browser, kemudian ketikkan aja di sini adalah, buka dulu ya Google-nya, kemudian ketikkan Heyzin seperti ini, Heyzin Flipbook, kita klik, kemudian kita pilih pada bagian ini. Nah, kemudian teman-teman silahkan upload ya file PDF yang sudah teman-teman siapkan yang akan dikonvert menjadi sebuah e-book atau sebuah e-modul ya. Untuk uji cobanya kita akan menggunakan template yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sudah pernah kita ajak bagaimana membuat e-modulnya menggunakan template 160 ini ya. Ini, dan kemudian kita ada juga nih membuat tutorial seperti ini, dan juga membuat e-modul di tutorial pada video ini. Nah, sekarang kita akan gunakan desain yang sama untuk kita cobakan menggunakan Heyzin Flip PDF ini. Baik, di sini kita upload ya, kita upload filenya, kemudian di sini kita cari filenya. Nah, di sini ada saya sudah punya ini draft modulnya, kemudian pilih open ya. Tunggu beberapa saat, ini aplikasinya akan memproses, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini adalah tampilan dari PDF yang sudah kita upload tadi. Dan di sini teman-teman bisa memulai dengan mengcustom ya. Jadi ini sebelum kita publish kita perlu mengcustomnya. Apa saja yang fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Heyzin ini kita akan simak ya, atau coba lihat apa saja. Kita pilih customize di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini teman-teman kita bisa memilih beberapa efek di sini ya. Kalau di sini pertama kita coba bisa atur judulnya. Nah, judulnya misalnya di sini adalah e-modul atau e-book yang boleh e-modul, misalnya pembelajaran apa, misalnya pelajaran matematika misalnya. Teman-teman bisa memasukkan subtitlenya di sini, kemudian deskripsinya di sini ya, juga bisa pilih private notes-nya di sini boleh. Kemudian kita simpan ya teman-teman. Kita kalau sudah merasa teman-teman nanti sudah isi semua, kita simpan. Oke, baik. Nah, di sini maka title-nya sudah berubah ya. Kalau mau diedit lagi ya silahkan klik pada bagian title kemudian rubah aja. Oke. Kemudian pilih save kembali. Baik, kemudian page effect-nya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini saya tampilannya seperti ini ya. Semacam kartu ya di sini ya, seperti ini. Ini modelnya adalah model kartu ya kalau nggak salah. Coba kita pilih page effect-nya ya. Nah, ini adalah model kartu. Nah, kalau teman-teman tidak suka, pingin yang lain, teman-teman bisa pilih yang lain. Ini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Misalnya kita pilih yang mode efeknya majalah ya.
Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya, seperti flip normal lainnya ya sebelumnya ya. Kemudian kita coba alihkan ke sini ya. Oke, kemudian kita pilih di sini ada book. Kalau book seperti apa? Nah, ini macam buku ya. Nah, ini efeknya seperti buku biasa ya. Oke, jadi nanti tergantung teman-teman sukanya yang mana. Silahkan dipilih. Ini mode album ya, seperti ini. Kemudian model card yang saya pilih tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita sudah pilih, kita close aja. Nah, ini kita close aja. Nah, teman-teman, ini ada opsinya, opsionalnya. Nah, ini naik turun ya, vertikal. Ini seperti ini. Nah, ini model kartunya. Kalau teman-teman nggak aktifkan ya ini seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman inginkan. Kemudian kita pilih logo ya. Untuk yang logo, karena ini versi gratisnya ya, teman-teman. Kalau kita pilih logo di sini, kita ada pilihan apakah membeli paket aplikasinya atau model subscribe-nya. Teman-teman harus membayar senominal ini. Tapi kita gunakan aja yang versi gratisnya, karena versi gratisnya sudah cukup membantu untuk desain tampilan layout dari e-modul atau e-book yang akan kita buat. Kemudian kita fasilitas ke kontrol ya. Ini teman-teman, fasilitas ini teman-teman bisa lihat di bagian atas sebelah sini. Ini kalau kita mau mengaktifkan tombol download, maka di sini akan muncul nanti fitur downloadnya. Kemudian fasilitas share, berarti nanti ada fasilitas untuk sharingnya. Kemudian untuk print ya, ini ada fasilitas untuk print outnya. Jadi teman-teman tinggal pilih fitur-fitur mana yang teman-teman inginkan. Nah, di sini banyak yang kita bisa aktifkan ya. Nah, ini tinggal sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini stylenya bisa kita atur ya. Tadi misalnya untuk icon-iconnya, untuk printernya seperti apa, yang untuk back end nextnya, kemudian actionnya juga kita bisa pilih di sini. Oke, misalnya saya tambahkan saja nih untuk fitur download, jadi nanti yang mengakses bisa mendownload ya. Oke, kita close, kemudian pilih ini kontrol sudah, ininya untuk halamannya, kita bisa atur juga di sini. Kemudian kita background ya. Nah, di sini ada fasilitas background ya. Tadi agak terlewat. Jadi background ini teman-teman bisa mengcustom backgroundnya mau apa. Ini defaultnya ini masih polos seperti ini. Teman-teman bisa rubah mungkin seperti ini ya, biar tampilannya lebih menarik ya. Teman-teman bisa pilih. Oke, seperti ini contohnya. Nah, tinggal sesuaikan kebutuhannya seperti apa teman-teman. Oke ya, misalnya kita pilih ini, kemudian kita close, ataupun teman-teman bisa mau warna yang dominan seperti apa di sini. Nah, ini ya, kita pilih stylenya juga kita bisa atur ya. Nah, kemudian kalau juga mau agak transparan ya, ini seperti ini teman-teman bisa atur juga. Untuk yang ngeblur juga bisa kita pilih. Oke, jadi banyak sekali fiturnya yang bisa teman-teman custom. Oke, kita close aja. Kita close, kemudian kita masuk, ini background sudah, ini kemudian background audio ya. Ini audionya. Jadi teman-teman, background audio ini berfungsi untuk misalnya teman-teman ketika ada yang membuka produk e-book atau e-modulnya, nanti ada musik yang mengiringinya ya sebagai background audionya. Nah, teman-teman bisa gunakan audio yang teman-teman miliki ya. Ini formatnya MP3, jadi teman-teman browse aja, cari file audionya, kemudian diupload atau diunggah. Nah, nanti kalau jika sudah terupload ya seperti ini, misalnya saya ada 2 nih yang saya upload, kemudian teman-teman pilih aja nih. Kalau misalnya saya pilih yang ini ya, kalau mau dites audionya seperti apa ya bisa dites dulu di sini ya, bunyinya seperti apa ya. Kemudian jika udah oke, teman-teman nanti pilih kemudian add aja. Oke, seperti ini. Apakah akan untuk semua halamannya? Kalau ini karena saya contohkan untuk 5 halaman. Ini page 1 sampai page 5. Kalau teman-teman mau sampai cuma page 2 aja ya boleh teman-teman gunakan. Nanti halaman berikutnya digunakan dengan suara yang lain juga boleh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini saya coba, ini saya sudah pilih, kemudian saya close aja. Kalau tidak jadi ya tinggal di delete aja. Oke, kita lanjutkan. Background audio sudah. Nah, sekarang ini kita ada bagian di kategori setting. Ini ada password protect.
Maksudnya password protect adalah teman-teman bisa memberikan pilihan bahwa modul atau ebook ini bisa diakses tanpa password ataupun juga di password ya. Misalnya nih di password bisa untuk semuanya, password satu untuk semuanya. Misalnya siapapun yang mengakses ini passwordnya. Tapi bisa juga dipilih satu password per user. Jadi kalau ada user seperti ini kita pilih, maka di sini kita misalnya di sini ya di sini ada aksesnya ya. Ini teman-teman bisa juga masukkan password gitu ya. Nah, ini aksesnya bisa dipilih di sini. Berarti dengan email tertentu, misalnya di sini saya masukkan email, kemudian passwordnya misalnya kita coba tertentu ya, misalnya yang kita pilih di sini. Misalnya ini, nah kita bisa lihat passwordnya nanti di sini diperlihatkan passwordnya. Nah, kalau sudah kita save aja. Jadi ketika nanti modul ini akan diakses, dia akan minta username-nya gunakan email apa ya, gunakan email apa, kemudian password yang sudah kita tentukan. Nah, ini tergantung teman-teman pilih model yang mana. Kalau nggak pakai di password juga boleh, satu password untuk semuanya, jadi nggak perlu masukkan username, tinggal masukin password aja sudah bisa. Nah, oke, ini contoh kita pakai yang nomor 3 ya. Baik, kita tekan save aja. Oke, nah sudah nih. Jadi teman-teman nanti ada beberapa perlakuan yang di sini yang kita sudah setting sebelumnya. Kemudian replace PDF. Jadi ini termasuk bagian dari fitur yang berbayarnya, kita nggak usah lakukan ya. Oke, kemudian copy flipbook juga. Ini kita bisa mengcopy ya. Jadi kita bisa mengcopy flipbooknya, tinggal kita atur di sini, kemudian kita apply aja. Nah kemudian, ini bagian-bagian yang bisa untuk menambah modul atau ebook yang kita buat itu lebih interaktif ya. Makanya di sini ada interaction-nya. Kemudian contohnya gini. Kalau di sini di halaman berikutnya ada, nah ini sudah bunyinya sudah ada ya. Nah, kita bisa atur volumenya, matikan volumenya di sini ya, bisa ya. Di sini sampai saya kecilkan ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita membuka ini background audionya sudah ada ya. Nah, misalnya di menu interaksi link ini kita mau masukkan, di sini ini akan kita buat link ya. Tinggal teman-teman klik aja di sini. Misalnya di halaman berikutnya apa isinya? Ini petunjuk ya. Kita isi petunjuk, berarti kita kasih link di sini, klik linknya. Kemudian ini kursornya akan berubah, kita buat aja seperti ini misalnya. Nah, action to end kliknya ini kita bisa pilih mau go to page, berarti misalnya go to page ketiga ya, ke halaman 3 karena halaman 3 itu isinya petunjuk, atau mau menuju ke website tertentu juga boleh ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih model-model yang teman inginkan untuk linknya. Ini coba saya contohkan yang page 3, kemudian kita mau kasih highlight misalnya, kita aktifkan, mungkin kemudian kita close. Nah, ini seperti ini. Nah, bentuknya seperti apa? Untuk melihat hasilnya teman-teman bisa ini stop editing dulu untuk melihat previewnya. Oke ya. Nah, ini contohnya kita di halaman awal seperti ini. Oke. Nah, ini bunyi ya, udah bunyi. Kemudian kita tadi kan udah ada highlightnya. Ini kan yang lain tuh belum ada tuh, yang untuk tombol menunya kita bisa klik di sini. Nah, ini bisa klik ke halaman berikutnya, ke halaman 3 ya, karena tadi kita set ke halaman 3. Kemudian kita masuk ke edit mode lagi ya. Kita mau tambahkan, nah silahkan teman-teman nanti atur aja tampilannya. Nah, berikutnya adalah interaksi image ya. Ini ada berarti fitur kita bisa menambahkan sebuah gambar tertentu di area yang kita inginkan. Tinggal drag aja di sini. Tinggal kita pilih nih gambar yang ingin kita tambahkan. Misalnya dalam draft modul kita belum ada gambarnya gitu. Kita bisa tambahkan, kemudian pilih open di sini. Oke, kemudian kita close. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kita bisa besarkan, kecilkan seperti layaknya gambar-gambar biasa. Jadi ini adalah fitur untuk menambahkan gambar ya.
Jadi kemungkinan misalnya di dalam draft awal PDF-nya itu belum ada gambar, kita masih bisa masukkan gambarnya di dalam fitur Heyzen Flipbook ini. Oke, kita coba ke halaman berikutnya ya. Nah, misalnya nih, kita masuk ke interaksi ketiga yaitu video. Nah, jadi di sini kita juga bisa masukkan video. Misalnya kita klik di sini, kita drag ya videonya, kita misalnya contohnya gini ya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan tipenya, ada macam-macam ya, direct link boleh, YouTube, Vimeo, atau video yang kita upload sendiri boleh. Misalnya kita coba yang YouTube ya. Di sini saya contoh ambil salah satu video YouTube saya misalnya di sini. Oke, kita bagian yang di atas ini, kemudian kita kembali ke desain flipbooknya. Di sini kita copy aja, copy paste di sini. Nah, kemudian kita close ya. Nah, ini udah ada desainnya. Ini belum bisa kita klik kecuali teman-teman masuk ke dalam mode stop editingnya, kita klik dulu ya. Nah, nanti kita muncul. Nah, ini udah ada videonya dan bisa kita klik. Nah, ini seperti ini. Oke, baik ya teman-teman, itu cara memasukkan interaksi untuk video ya. Nanti teman-teman silahkan pilih video yang sesuai dengan kebutuhannya. Masuk kita ke edit mode lagi. Nah, di sini teman-teman, jika tadi kan ada video background, nah ini kan background audio. Nah, di sini ada audio sendiri. Misal teman-teman mempunyai mau memasukkan rekaman suara yang berisi tutorial berkaitan dengan materi tertentu. Jadi teman-teman bisa klik audio, kemudian misalnya kasih tombol di sini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal upload dulu ya. Upload dulu format MP3-nya. Seperti tadi halnya background audio, kemudian kita masukkan nih. Contohnya saya masukkannya ini ya, sebagai contoh ya. Misal ini saya masukkan yang ini, kemudian tes audio seperti ini. Kemudian kita close ya. Kita stop editing. Nah, di sini teman-teman bisa bisa klik selain videonya juga. Kemudian di sini misalnya ada penjelasan, ini ada audionya, kita klik aja. Nah, ini hanya contoh audionya, ini bisa diputar, kita bisa pause. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke edit mode lagi. Kemudian yang terakhir adalah web ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan halaman web ke dalam draft e-modul atau e-booknya menggunakan Heyzen Flipbook ini ya. Contohnya, saya mau memasukkan ini ya, sebuah fitur permainan yang kita sudah bahas di tutorial sebelumnya ya. Ini teman-teman jika ingin mengetahui tentang cara memasukkan game dalam presentasi kita, ini ada di tutorial sebelumnya sudah saya ajarkan. Nah, ini contohnya. Ini kan untuk permainan seperti ini ya. Misalnya kita bisa buat biar agar flipbook e-booknya lebih interaktif seperti ini. Nah, ini fitur ini kita mau masukkan ke dalam e-booknya gitu. Itu juga bisa. Jadi apapun halaman webnya kita bisa masukkan. Ini contohnya. Kita close dulu. Nah, kita mau di sini kita masukkan continue, kemudian saya continue ya. Tunggu berapa saat. Nah, ini yang kita copy ya. Jadi alamatnya ini yang kita copy. Jadi alamat webnya bisa kita copy ke sini agar muncul halaman webnya. Nah, tadi kita pilih webnya tadi. Kita drag dulu ya, seperti tadi. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian kita copy paste di sini. Nah, kemudian apply. Maka tadi halaman web yang di sini ini ya, yang ini akan muncul di halaman desain e-book atau e-modul kita. Nah, kalau kita ini bisa tambahkan sini ya. Oke, boleh. Kemudian kita stop editing untuk melihat hasilnya. Nah, ini oke. Nah, berfungsi ya teman-teman. Oke. Kemudian nanti akan muncul hasilnya, siapa yang terpilih misalnya. Ini harus bertanya atau harus menjawab pertanyaan gitu. Oke, baik. Jadi itu teman-teman beberapa fitur yang ada di Heyzen, sangat membantu kita untuk membuat e-book atau e-modul ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal nanti simpan ya draft desain e-modul atau e-booknya.
Kemudian kita bisa share ya teman-teman apa yang sudah kita buat. Kalau biasanya kan di aplikasi-aplikasi sebelumnya teman-teman tuh bingung bagaimana mengonline-kannya. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa tinggal share aja. Nah, share-nya mau by link ini sudah ada nih, tinggal di copy aja. Misalnya dibuka di halaman baru ya. Sini copy paste di sini, kemudian enter. Nah, ini kan tadi fitur passwordnya belum kita uji. Nah, ini sekarang uji. Jadi kan saya gunakan email tadi kan. Saya email, kemudian masukkan passwordnya. Oke. Belum ini ya. Oke, misalnya kita masuk gitu. Nah, kalau passwordnya benar, maka dia bisa mengakses ebook atau e-modul kita. Oke, nah ini tampilannya. Background audionya sudah muncul. Oke, kita bisa pause, bisa full screen ya. Bisa zoom, bisa kita download. Kemudian di fitur ini kita bisa masukkan linknya. Ini masuk ke sini. Nah, teman-teman kalau nanti punya button-button yang kita sudah siapin, kita bisa masukkan fitur dari linknya tadi ya, untuk ke next and back ya. Ini bisa kita gunakan linknya. Kemudian ini ada tadi videonya, kemudian ini ada tombolnya untuk audionya. Nah, ini kita bisa ya, selain background audio ini ada tombolnya sini. Jadi teman-teman nanti bisa mengatur audionya mau seperti apa. Kemudian di sini ada web page-nya. Nah, jadi cukup lengkap sekali buat teman-teman membuat draft produk e-modul atau e-book untuk mungkin tugas akhir, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita di sini kita bisa keluar dan kita bisa masuk kembali ke sini. Nah, ini ada fitur-fitur yang lain ya, teman-teman bisa masukkan lewat email, mau embed webnya juga, e-modul ini di embed ke web yang teman-teman miliki, kemudian bisa di sharing ke sosial media dan lain sebagainya. Kita bisa juga buat QR code produknya. Baik, demikian tutorial singkatnya, semoga bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman semua. Terima kasih, kita jumpa dalam tutorial menarik lainnya. Terima kasih.